Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kenaikan Yesus ke surga, membuat kita terhubung ke surga. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 24 ayat 50 sampai ayat 51 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Bagian ini menggambarkan kenaikan Yesus Kristus, yang merupakan peristiwa yang menandai akhir dari kehadiran fisiknya di bumi dan kembali ke surga. Konteks perikop ini adalah akhir dari Injil Lukas, di mana Yesus telah menyelesaikan misinya di bumi dan telah bangkit dari kematian. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mengajar mereka tentang kitab suci, menjelaskan bagaimana dia menggenapi nubuat tentang Mesias. Dia kemudian menugaskan murid-muridnya untuk menyebarkan pesan Injil ke semua bangsa. Kenaikan adalah tindakan terakhir dari pelayanan duniawi Yesus, dan berfungsi sebagai representasi simbolis dari kembalinya Dia kepada Allah Bapa di surga. Makna perikop ini sangat penting dalam iman Kristen. Kenaikan Yesus adalah pengingat bagi orang percaya akan sifat ilahinya dan otoritasnya atas segala sesuatu. Itu juga merupakan sumber harapan bagi orang percaya, karena itu mewakili janji kembalinya Yesus pada akhirnya dan pemulihan kerajaan Allah sepenuhnya di bumi. Selain itu, kenaikan Yesus tersebut berfungsi sebagai panggilan bagi umat Kristiani untuk bertindak dan mengingatkan mereka akan tanggung jawab mereka untuk menjalankan misi Yesus, menyebarkan pesan Injil ke seluruh penjuru dunia. Secara keseluruhan, Lukas 24 ayat 50 dan ayat 51 adalah perikop yang kuat dan bermakna yang merangkum inti dari pelayanan Yesus dan dampaknya yang berkelanjutan di dunia. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam perikop ini, kita melihat bagaimana Yesus mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya sebelum diangkat ke surga. Peristiwa penting ini menandai akhir dari pelayanan Yesus di dunia dan kembali kepada Bapa di surga. Saat kita melihat sekeliling kita dalam konteks saat ini, kita melihat dunia yang penuh dengan kekacauan, kebingungan, dan ketidakpastian. Banyak orang bergelut dengan ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan akibat adanya berbagai tantangan, seperti pandemi COVID-19, gejolak politik, ketidakstabilan ekonomi, dan kesenjangan sosial. Di tengah semua ini, pesan Tuhan kepada kita adalah bahwa kita tidak sendiri, dan bahwa kita dapat menemukan harapan dan penghiburan dalam keterhubungan kita dengan surga, di mana Tuhan Yesus sedang dan terus mengangkat tangannya untuk memberkati semua gumul juang kita. Kenaikan Yesus ke surga adalah pengingat yang kuat bagi kita, bahwa Yesus bukan hanya tokoh sejarah, atau semacam dewa yang jauh, tetapi realitas yang hidup, dan hadir dalam hidup kita. Melalui kenaikannya ke surga, Yesus telah menjembatani kesenjangan antara surga dan bumi, dan memungkinkan kita untuk terhubung dengan Tuhan, Allah Bapa kita. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam terang kebenaran ini, dan membagikannya kepada orang lain. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi, apa artinya bagi kita terhubung ke surga? Pertama, itu berarti kita memiliki akses ke kuasa dan hadirat Tuhan dalam hidup kita.
Melalui doa, penyembahan, dan persekutuan, kita dapat mengalami kasih, anugerah, dan hikmat Tuhan secara langsung dan nyata. Kita dapat menimba kekuatan dan keberanian dari keterhubungan kita dengan surga, dan menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan teguh dan penuh harapan. Kedua, terhubung ke surga juga berarti bahwa kita adalah bagian dari komunitas orang percaya yang lebih besar, yang memiliki iman dan tujuan yang sama. Kita tidak dimaksudkan untuk menjalani hidup sendirian, tetapi untuk mendukung dan mendorong satu sama lain di sepanjang jalan pelayanan kita. Melalui hubungan kita dengan surga, kita dapat mengalami kekayaan dan keanekaragaman kerajaan Allah, dan bekerja sama untuk memberikan dampak positif di dunia. Terakhir, terhubung dengan surga juga berarti kita memiliki visi dan harapan untuk masa depan. Saat kita menantikan kembalinya Kristus dan penggenapan kerajaan Allah di bumi, kita dipenuhi dengan rasa antisipasi dan sukacita. Kita tahu bahwa pencobaan dan kesengsaraan di dunia ini bukanlah akhir cerita, tetapi bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita dan untuk dunia yang berada di luar imajinasi kita. Saat kita menerapkan pesan ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, marilah kita ingat bahwa hubungan kita dengan surga bukan hanya konsep teoritis, tetapi kenyataan praktis. Kita dipanggil untuk menghidupi iman kita dengan cara yang mencerminkan hubungan kita dengan surga, dengan mengasihi Allah dan sesama kita, dengan melayani orang lain dan membagikan Injil, dengan mencari keadilan dan mempromosikan perdamaian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya Tuhan terus menghubungkan kami dengan surga, dan memberdayakan kami untuk menghidupi iman kami di dunia. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan, agar mereka dapat menemukan pengharapan dan penghiburan dalam hubungan mereka dengan surga, melalui Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja kami, agar kami dapat menjadi saksi yang setia terhadap pesan Injil, dan bekerja sama untuk mewujudkan penggenapan kerajaan Allah di bumi. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.